Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kuliah di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang coastal geomorfologi. Jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-11 dan 12, di mana topiknya adalah coastal geomorfologi. Adapun referensi yang kita gunakan adalah Marine Geology, Exploring the New Frontiers of the Ocean, jadi sebuah buku. Dan tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses-proses terkait coastal geomorfologi atau coastal morfologi. Adapun topik-topik bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu terkait tipe-tipe pantai, kemudian coastal erosion, kemudian terkait pengaruh hidrooceanografi dan jenis sedimen terhadap perubahan garis pantai, dan yang terakhir adalah terkait delta. Kita masuk ke bahasan yang pertama terkait tipe pantai. Jadi pantai disebut sebagai daerah tepi perairan yang berada di antara surut rendah dan pasang tertinggi, di mana bagian yang memisahkan laut dan darat memiliki pola yang berbentuk garis berliku atau lurus. Bagian ini dikenal sebagai garis pantai menurut Horikawa tahun 88. Nah, kita bisa lihat di gambar ini terkait profil pantai. Jadi ada namanya daerah yang di perairannya dinamakan breaker zone, surf zone, dan swash zone. Sedangkan daratannya adalah offshore, inshore, foreshore, dan backshore. Jadi kita bisa membagi profil pantainya. Kemudian terkait tipe-tipe pantai, jadi bentuk atau tipe pantai berdasarkan materi penyusunnya dibagi menjadi yang pertama, pantai berbatu, yang kedua adalah pantai berpasir, yang ketiga adalah pantai berlumpur. Jadi kita akan melihat satu persatu, di mana pantai berbatu yaitu dinding pantainya terjal yang langsung berhubungan dengan laut dan sangat dipengaruhi oleh serangan gelombang. Biasanya tidak mudah tererosi akibat adanya arus atau gempuran gelombang karena struktur dari batu ini sangat kuat jika dibandingkan dengan pasir. Otomatis serangan dari gelombang atau gempuran dari arus juga tidak mudah membuat pantai ini tererosi. Kalaupun ada, lebih banyak disebabkan oleh pelapukan batuan atau proses geologi lain dalam waktu yang relatif lama. Nah, jadi erosi pada material masif seperti batu atau karang ini lebih dikenal dengan nama abrasi. Kemudian yang kedua adalah pantai berpasir. Pantai tipe ini terbentuk oleh proses di laut akibat erosi gelombang, pengendapan sedimen, dan material organik. Material penyusun terdiri atas pasir bercampur batu yang berasal dari daratan yang terbawa aliran sungai atau berasal dari daratan yang di belakang pantai tersebut. Di samping berasal dari daratan, material penyusun pantai ini juga dapat berasal dari berbagai jenis biota laut yang ada di daerah pantai itu sendiri. Nah, jadi ini contoh pantai berpasir, di mana ini merupakan paling banyak di Indonesia terkait pantai berpasir, daerah-daerahnya. Nah, ini juga salah satu contoh yang bisa saya tampilkan di sini. Jadi pantai berpasir adalah mungkin secara mayoritas di berbagai daerah di Indonesia pantainya adalah pantai berpasir. Kemudian yang ketiga adalah pantai berlumpur. Jadi pantai berlumpur yang banyak dijumpai di muara sungai yang ditumbuhi oleh hutan mangrove, energi gelombang terendam oleh hutan mangrove dan lumpurnya. Pantai tipe ini relatif mudah berubah bentuk, mengalami deformasi dan tererosi. Nah, jadi contoh dari pantai berlumpur biasanya karena ada mangrove di sini otomatis bisa untuk meredam serangan gelombangnya. Kemudian kita bahas ke coastal erosion atau erosi pantai.
Jadi kita bisa lihat di sini adalah salah satu contoh erosi pantai yang bisa kalian temukan di buku referensinya. Jadi pantai terkikis ketika sedimen yang berkurang di sepanjang pantai lebih besar daripada sedimen yang masuk ke pantai tersebut. Erosi pantai terjadi di banyak pantai, di mana terdapat berbagai indikator dari erosi pantai. Yang pertama, profil pantai cekung, terutama dengan banyaknya tebing. Kemudian adanya zona vegetasi yang semakin sedikit. Kemudian ciri yang ketiga, adanya gundukan pasir yang mengindikasikan ketinggian pantai sebelumnya. Kemudian terdapatnya substrat berbatu atau lumpur. Dan penyebab terjadinya erosi pantai yang pertama adalah peredaman dan peningkatan serangan gelombang, berkurangnya sedimen dari sungai, berkurangnya sedimen dari dasar laut, intersepsi sedimen akibat longshore drifting, terjadinya badai, pelapukan pantai, meningkatnya tingkat refleksi gelombang dari pelindung pantai, dan yang terakhir terkait abrasi, serta faktor-faktor lain yang jarang sekali terjadi. Jadi kurang lebih ada 8 faktor yang menjadi penyebab terjadinya erosi pantai. Nah, jadi kita bisa lihat salah satu contoh di sini profil pantai yang ada di Australia, di mana terjadi erosi dan akresi di saat yang bersamaan. Jadi kita bisa lihat yang tanda plus dan juga yang arah panah. Nah, itu di satu sisi terjadi erosi dan di satu sisi terjadi akresi. Kemudian ada juga pembangunan breakwater di pelabuhan Nigeria mengakibatkan terjadinya erosi di pantai Victoria. Nah, jadi kita bisa lihat di mana adanya erosi di pantai Victoria di gambar yang sebelah kanan, di mana terjadi ini terjadi karena adanya pembangunan breakwater, di mana ketika kita hendak masuk pelabuhan atau keluar pelabuhan pasti kan ingin gelombangnya yang sampai ke pelabuhan itu harus gelombang yang kecil, sehingga kapal yang masuk dan kapal yang keluar dari pelabuhan bisa berjalan dengan semestinya atau bisa masuk dan keluar dengan baik, sehingga dibangun sebuah breakwater. Nah, di mana dampaknya pembangunan breakwater ini, jadi di pantai Lighthouse kita lihat di sebelah kiri itu terjadi namanya akresi, jadi penumpukan di sana, penambahan sedimen di sana. Sedangkan di satu sisi di pantai Victoria terjadi namanya erosi. Nah, jadi jika ini terus terjadi, bisa saja pantai Lighthouse akan selamanya atau akan terus bertambah akresinya, sedangkan pantai Victoria bisa saja terus mengalami erosi. Nah, kemudian ada namanya tadi refleksi gelombang. Jadi refleksi gelombang dari pelindung pantai mengakibatkan erosi pantai. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi karena energi dari refleksi gelombang ini akan membawa namanya sedimen yang ada di pantai, sehingga nantinya bisa mengakibatkan erosi pantai. Nah, jadi kita bisa lihat dari awal di gambar yang paling atas sampai yang paling bawah, di mana ketika gelombang itu terpantulkan oleh dinding, nah maka mengubah struktur atau bentuk dasar perairannya karena adanya refleksi gelombang itu tadi. Kemudian kita masuk ke bahasan pengaruh oceanografi dan jenis sedimen terhadap perubahan garis pantai. Jadi hidrooceanografi, arus gelombang pasang surut di suatu wilayah pantai tidak akan sama dengan wilayah pantai lainnya. Hal ini dikarenakan nilai hidrooceanografi dihasilkan dari banyak faktor. Faktor hidrooceanografi sangat mempengaruhi persebaran sedimen di suatu pantai. Sedimen yang terdistribusi juga mempengaruhi garis pantai di sebuah wilayah pantai. Nah, kita bisa lihat adanya studi pendahuluan Husen 2016. Jadi ini dilakukan pengambilan sampel titik-titik di sepanjang pulau, di area pulau ini. Jadi ada sekitar 25 titik di bagian utara, timur, selatan, dan barat, di mana diambil sampel sedimennya dan juga kecepatan arusnya.
Nah, jadi dari situ kita bisa melihat klasifikasi sedimennya, kemudian pola transport sedimennya, kemudian kita bisa lihat dari kecepatan arusnya juga apakah terjadi perubahan per tahun, penambahan ataupun pendangkalan. Nah, jadi dilihat juga dari studi pendahuluan terkait pola sirkulasi arusnya November 2019. Kemudian dilihat juga pola pasang surutnya. Jadi diketahui mix diurnal pola pasang surutnya di tahun itu atau di daerah itu. Kemudian dilakukan namanya cross section. Nah, jadi untuk melihat perbedaannya. Jadi kedalaman pada tahun 54, kedalaman pada tahun 63 dan 2019. Di mana sebagai contoh di cross section A, nah di tahun 2019 sangat berbeda ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 63 dan 54. Jadi kedalaman perairannya menjadi lebih dalam jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada juga terkait perubahan garis pantainya. Jadi kalau di contoh lain ini, jadi pada tahun 2011, 16 dan 14 kita bisa lihat perbedaannya, di mana tahun 2011 itu garis pantainya masih sangat menjorok ke laut, sedangkan di tahun 2014 dan 2016 sudah mengalami abrasi. Jadi sudah garis pantainya semakin menjorok ke daratan. Kemudian terkait delta, bahasan yang keempat. Jadi apa itu delta? Delta itu bukan merupakan maskapai pesawat ataupun bagi pecinta film anime. Nah, ini bukan delta yang saya maksud. Jadi delta itu adalah gambarnya seperti ini. Nah, jadi apa itu delta? Delta merupakan pengendapan sedimen yang di bawah oleh aliran sungai menuju muara sungai yang kemudian bertemu dengan aliran yang lebih rendah. Delta memiliki beberapa bentuk yang umum sesuai dengan energi gelombang, yaitu digitted, low-bed, juice-bed, dan blunted. Jadi dari bentuk-bentuk itu juga ada deskripsinya. Jadi digitted itu bentuk delta menyerupai jari-jari, low-bed merupakan bentuk delta seperti cuping, juice-bed itu bentuk delta yang menyerupai huruf V, dan blunted merupakan bentuk delta seperti busur. Nah, kita bisa lihat ada digitted, juice-bed, low-bed, dan blunted contohnya. Kemudian ada namanya klasifikasi delta. Jadi delta biasanya diklasifikasikan sesuai dengan sebaran endapannya yang merupakan kombinasi dari aliran sungai, gelombang, dan pasang surut tergantung pada kekuatan masing-masing. Dua faktor lain yang juga penting adalah posisi landscape dan distribusi ukuran butir sedimen yang memasuki delta dari sungai. Nah, kita bisa lihat segitiga ini. Jadi ada yang dominan gelombang, dominan pasang surut, dan dominan dari aliran sungai. Itu akan mempengaruhi bentuk deltanya. Jadi ini ada contoh evolusi delta, di mana kita bisa lihat pada tahun 47 sampai 66 penambahannya, dan pada tahun 66 sampai 76. Nah, itu adalah evolusi delta di daerah kalau kita lihat di sini adalah di daerah Jawa Barat. Nah, dan itu terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.